Media informasi kantor, urusan agama kecamatan, Namlea. Kepala Kantor Andi Ali menyampaikan hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Para habaib yang sempat hadir pada malam hari ini, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Imam beserta staf sarah, hadirin wal hadirat yang saya tidak bisa sebut satu persatu, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu majelis taklim yang sempat hadir pada malam hari ini, yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, membangun silaturahmi. Yang kedua, untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi 1446 tahun yang lalu. Sudah terlalu lama, tapi cinta kita kepada Nabi tidak pernah usang di dalam masa dan tidak pernah lapuk di waktu hujan. Selawat dan taslim kepada junjungan tercinta Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang perjalanan hidup beliau merupakan lautan yang luas membentang, yang di dalamnya terdapat kebenihan dan kebiruan. Di sana tersimpan pesona alam yang abadi, tiada bosan mata memandang, tiada jenuh hati yang menikmati, karena sosok beliau adalah pesona sepanjang masa. Bagaimana Nabi tidak dijadikan pesona sepanjang masa? Ibnu Mas'ud pernah bercerita bahwa ketika Nabi berdiri di bawah sinar bulan purnama itu begitu indah. Tapi ketika Nabi berdiri di bawah sinar bulan purnama, Nabi masih lebih indah daripada sinar bulan purnama. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat kesehatan, tapi banyak di antara kita yang menganggap kesehatan itu miliknya kita, padahal kesehatan ini miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya dipinjamkan kepada kita sesaat saja. Oleh sebab itu jangan lalai dalam kehidupan ini, karena manusia mau sehat saja. Roti yang ada di depan kita ini Allah gerakkan seluruh potensi alam ini hanya untuk manusia saja. Tapi manusia banyak yang tidak pandai bersyukur. Coba bayangkan, roti ini tidak akan jadi kalau tidak ada gandum. Gandum tidak akan tumbuh kalau tidak ada tanah. Tanah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tanah, tidak ada air, gandum juga tidak bisa tumbuh. Ada air, tidak ada udara juga tidak bisa tumbuh. Ada darat, tidak ada api
gantung tidak bisa tumpul. Allah gerakkan seluruh potensi alam ini hanya untuk manusia saja, untuk manusia hidup, untuk manusia sehat. Kesehatan ini pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan terlena dengan kesehatan ini, karena ketika kita lupa dengan kesehatan ini, kita anggap kesehatan ini miliknya kita, bukan pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lupa kepada Allah, lalu kita lupa kepada Allah, itu akan ditambahkan kesehatan kita oleh Allah. Semakin kita lupa Allah, tambah kita punya kesehatan. Tapi pada puncaknya kita lupa kepada Allah, Allah akan tarik kesehatan kita. Maka hati-hati. Pada malam hari ini kita akan memperingati Maulid Nabi, meneladani akhlak Nabi. Lalu sepanjang perjalanan hidup ini hampir setiap tahun kita rayakan Maulid Nabi. Lalu di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita ada kasih perbuatan Nabi yang kita laksanakan. Ada sunnah Nabi kasih di dalam kehidupan kita, berumah tangga yang kita laksanakan. Jangan sampai sengaja, walaupun itu hanya satu akhlak Nabi atau sunnah Nabi, sengaja yang akan terapkan dalam kehidupan kita berumah tangga, sungguh sangat rugi. Kita mau meneladani Nabi, tapi sunnah Nabi satu pun tidak ada dalam rumah kita. Bagaimana caranya mau meneladani Nabi? Cara Nabi makan saja kata saya praktekkan. Cara Nabi minum kata saya praktekkan. Cara Nabi tidur kata saya praktekkan. Cara Nabi berjalan kata saya praktekkan. Bagaimana mau meneladani akhlak Nabi? Oleh sebab itu, pulang dari sini, pulang dari perayaan ini, masing-masing cari ada kasih akhlak Nabi di dalam kehidupan berumah tangga. Kalau ada cari satu saja, jangan terlalu banyak. Kalau banyak paling kita tidak akan mampu, satu saja. Insya Allah satu itu akan menjadi bekal kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi suara yang aman. Beta lagi sepanjang-panjang karena beta ini dari apa? Dari Kodim tadi saya sedikit langsung ke sini. Baik kalau kalian ketiaknya Nabi, dia paham seperti minyak kasturi. Karena kehidupan Nabi itu tidak sama dengan kehidupannya kita. Nabi berbeda dengan kita. Nabi makannya sedikit, kita ini sedikit-sedikit makan. Nabi tidurnya sedikit, kita ini sedikit-sedikit tidur. Ma'asyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi begitu cinta kepada umatnya. Nabi punya akhlak begitu mulia sehingga samudranya yang begitu dalam, ombaknya yang bergulung setiap saat, ikannya yang masih hidup. Mampukah kau melukis itu? Ramadisi bilang, wahai Ali, saya tidak mampu melukis itu semua. Ali mengatakan, wahai orang majusi, yang kecil itu saja engkau tidak mampu melukiskannya, bagaimana saya melukiskan akhlak Nabi yang begitu mulia? Akhlak Nabi begitu mulia. Akhlak Nabi ini bukan manusia saja yang mengatakan bahwa Nabi itu mulia. Bukan manusia yang memuji Nabi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuji Nabi dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuji Nabi, maka Nabi tidak perlu pujian dari manusia karena memang dia maha mulia. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini